Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi. Jumpa lagi kita pada video pembelajaran PPKN kelas 11 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan memasuki pada bab 2, yaitu menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Menjelajah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Maknanya yaitu 1. Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelago state yang merupakan satu kesatuan wilayah perairan dan kepulauan yang melahirkan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. 2. Mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Wilayah laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam, yaitu A. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial disebut laut teritorial. B. Zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. C. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Batas landas kontinen dan batas zona ekonomi eksklusif antara 2 negara yang bertetangga saling tumpang tindih
maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. Batas-batas wilayah Indonesia secara geografis. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, darat, sedangkan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, laut. Sebelah barat berbatasan dengan India, laut. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, darat dan laut. Sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste, darat, Australia, laut. Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik keluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Pengaruh Deklarasi Juanda terhadap wilayah Indonesia. 1. Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau Archipelago State, yang kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. 2. Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Oke kelas, kita ke bagian B, yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Status warga negara Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Hal ini mengandung makna bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli, yaitu pribumi yang lahir dan keturunan orang Indonesia ditambah dengan keturunan bangsa lain seperti Cina, India, Arab, dan lain-lain melalui naturalisasi. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang tinggal di Indonesia, termasuk orang asing. 2. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. A. Asas ius sanguinis atau keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang bersangkutan. B. Asas ius soli atau tempat lahir,
yaitu kewarganegaraan seseorang, ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Istilah-istilah lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan yaitu apatride, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan stelsel pasif. Naturalisasi, yaitu permohonan seseorang warga negara untuk menjadi warga negara suatu negara. 3. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. 1. Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Selanjutnya ke bagian 4. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. B. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. C. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. D. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. E. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. F. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. G. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. H.
mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. I. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya, yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Padahal, perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Oke kelas, selanjutnya kita ke bagian C, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atau atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kita harus mengembangkan kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kerukunan umat beragama akan tercipta ketentraman dan kenyamanan. Selain itu juga tidak akan ada lagi pertentangan dan perkelahian antar umat manusia. Dan saat kerukunan itu terwujud, maka persatuan bangsa akan terwujud. Dan jika persatuan itu terwujud, maka akan menambah kekuatan negara. Adapun tri kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu 1. Kerukunan antar umat seagama atau intern umat beragama. 2. Kerukunan antar umat beragama. 3. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Oke kelas, kita memasuki pada bagian D, yaitu Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Kesadaran bela negara adalah kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara dengan penuh keikhlasan. Dalam pasal 30 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan negara yang menyatakan bahwa 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat
sebagai kekuatan pendukung. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam Rata. Sistem pertahanan keamanan negara Indonesia adalah Sishankam Rata, yaitu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Contoh wujud bela negara yang bisa dilakukan oleh warga negara, yaitu antara lain mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana alam, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian, melestarikan budaya. Oke kelas, alhamdulillah pembahasan kita pada bab 2 telah usai. Insya Allah bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.